Shalom Elohim, Shalom Elohim, Salam Elohim kepada Bunda Maria yang menanti kedatangan Tuhan yang akan tak lama lagi. Sekarang sudah tanggal 8, kurang lebih 4 hari lagi, saudara-saudaraku. Salam Elohim kepada malaikat Bapak Yahweh, para panglima Bapak Yahweh, malaikat Mikael dan malaikat Gabriel, kepada Nabi Henok dan Elia. Terima kasih kepada bintang-bintang Bapak Yahweh, kepada pasukan 77. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada siang hari ini saya akan membaca firman kebenaran Tuhan atas perkenanan Tuhan, atas izin Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Tuhan izinkan saya untuk membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu, untuk membacakan, merenungkan firman kebenaran-Mu siang hari ini dari Wahyu 22 ayat 6 sampai dengan ke-17. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang datang kepada kita, kedatangan Tuhan Yesus. Saya bacakan untuk kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaraku, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan mematahkan perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang berbenar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah datang. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah.
Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Haleluya, firman Tuhan dahsyat, luar biasa. Haleluya. Thank you Bapak Yahweh, thank you Bapak Yesus Amasya atas perkenananmu kepada anakmu yang bodoh tuli telanjang ini. Kau izinkan hamba untuk membaca, merenungkan firman kebenaranmu dan menceritakan serta inilah Tuhan izinkan untuk Anda. Kemarin saya dari Ibu Elsa. Ya, Ibu Elsa tadi malam bicara sama. Saya ada video Natal tadi malam di sana. Saya mau ajak itu tapi tidak ada kemana. Video ini cerita. Kau duduklah. Nah, ini saya bahas tentang kedatangan Tuhan Yesus ya. Ya. Jadi kita dengarkan apa yang Tuhan izinkan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kedatangan Tuhan Yesus tak lama lagi, kurang lebih 4 hari. Dipersingkat, ini harus kita mendengarkan kepekaan kita. Apakah kita mendengarkan suara Tuhan yang saat ini disampaikan oleh malaikat-malaikatnya, para saksi-saksinya yang disampaikan lewat YouTube, saudara-saudaraku. Karena manusia sekarang kurang peka, maka mereka tidak mau mendengarkan orang-orang yang menyampaikannya lewat YouTube. Saudara-saudaraku, jangan kita berlogika sekarang. Sekarang Tuhan menyampaikan firman kebenarannya kepada setiap orang-orang yang dipakainya, orang-orang yang diurapinya dengan kuasa Rohnya Kudus, baik para malaikatnya, baik maupun orang-orang yang telah diurapi, orang-orang yang telah merendahkan diri untuk dipakai Tuhan untuk menyaksikan kebenaran Tuhan. Dan saat ini tadi Tuhan mengizinkan saya melihat kedua saksi-saksinya, yaitu Nabi Henok dan Nabi Elia. Dia adalah seorang anak muda yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan. Saat ini mereka menyampaikan bahwa kita semua harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Jangan tunda waktu lagi. Kita harus peka kepada keadaan sekarang karena kedatangan Tuhan tak lama lagi. Kedatangan Tuhan Yesus ketiga kalinya, saudara-saudaraku, dan itu sudah ada tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Kenapa? Bergempa di mana-mana, banjir di mana-mana, perbuatan-perbuatan manusia sekarang tidak manusiawi lagi. Anak membunuh orang tuanya, bos membunuh anak buahnya, dan sebaliknya. Kejahatan-kejahatan yang terjadi sekarang di televisi sudah banyak sekali, saudara-saudaraku. Kita dapat nonton ya, kalau kita peka dengan pesan-pesan Tuhan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu bukannya datang membawa damai, tetapi membawa pemisah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dan memisahkan gandum dengan ilalang dan memisahkan domba dengan kambing-kambingnya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jangan kita tidur sekarang, tetapi bangunlah, bangkitlah, baca. Tuhan masih memberikan kesempatan sisa beberapa hari lagi, saudara-saudaraku. Jadi bangun, bangkit, berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Roh Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Jangan kita tertidur, jangan kita kerja terus, tetapi berjaga-jagalah saudara-saudaraku. Bertobat, berjaga-jaga, dan mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Baca firman kebenaran Tuhan selagi firman itu masih berkuasa. Kalau Tuhan sudah datang ke dunia ini, kuasanya firman kebenaran itu akan diambil kuasanya dari firman itu. Jadi tidak berfungsi lagi karena Tuhan sudah datang. Karena firman ini adalah Tuhan sendiri, perkataan Tuhan sendiri, saudara-saudaraku. Jadi kalau Tuhan sudah datang, maka kekuasaan daripada firman ini diambil alih oleh pemiliknya sendiri, oleh firman yang hidup itu adalah Tuhan Yesus yang datang untuk ketiga kalinya, saudara-saudaraku. Jadi jangan kita tertidur
tertidur, tetapi berjaga-jagalah, berpuasalah, merendahkan diri, baca firman Tuhan sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyak kekenyangan, sampai kamu kenyang-kenyang, sampai kamu berlimpah-limpah dengan firman Tuhan, supaya kamu bisa bercahaya di dalam menghadapi dan bisa. Karena firman Tuhan adalah kekuatan Tuhan, perkataan Tuhan. Jadi kalau kita dipenuhi oleh perkataan Tuhan, kita akan menyala-nyala dan akan diperlengkapi oleh Tuhan, dan kita akan dipakainya, kita akan diurapinya, kita akan bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, jangan kamu sombong, jangan kamu angkuh, tidak ada lagi kesempatan. Tuhan berkata pada siang hari ini, kalau ada orang berbuat benar, dia akan tetap membuat benar. Kalau ada orang cemar, dia akan tetap cemar. Jadi firman Tuhan ya dan amin, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi Tuhan mau, ini sudah datang, sudah dekat, saudara-saudaraku. Lalu ia berkata kepadaku, janganlah memateraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat, saudara-saudaraku. Waktunya sudah dekat. Sisa berapa hari lagi, saudara-saudaraku, Tuhan akan datang. Ya, dan akan terjadi, kalau Tuhan sudah datang, akan terjadilah gempa yang kepanjangan, gempa akan terjadi, bumi yang baru, bumi yang lama ini akan diganti oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi jangan kita tertidur, jangan kita hanya karena melakukan pesta-pesta. Tuhan tidak larang kita berpesta, saudara, tetapi kita harus peka terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Suara Tuhan yang kita harus dengarkan. Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan? Dengan membaca firman Tuhan, dengan merendahkan diri di depan Tuhan, berpuasa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengurapi kita, saudara-saudaraku. Tuhan akan memakai kita, Tuhan akan memberitahukan semua rahasianya yang ada di langit dan di sorga. Dia akan memberikan rohnya itu kepada kita, saudara-saudaraku, jika kita merendahkan diri di depan hadiratnya. Yang tersembunyi sekalipun itu Tuhan akan memberitahukan kepada orang-orang yang mau merendahkan diri di depan hadiratnya. Jadi Tuhan berkata, orang-orang yang mau yang terbesar di hadapan Tuhan adalah orang yang menjadi pelayan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi siapa yang hendak menjadi yang terbesar, dia akan menjadi pelayan, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu firman Tuhan, itu adalah perkataan roh, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, janganlah memateraikan perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa berbuat jahat, biarlah dia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus berbuat menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi saudara-saudaraku, ini perkataan Tuhan, ini nubuatan Tuhan, ini adalah yang akan segera, nubuatan wahyu Tuhan, nubuatan saudara-saudaraku. Ya, sesungguhnya, saya ulang kembali lagi perkataan ini supaya kita mengerti. Sesungguhnya aku datang segera. Ini perkataan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Akan lahir di kota Jogja kurang lebih 4 hari lagi, saudara-saudaraku. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Upah yang Tuhan berikan kepada kita, orang yang setia melakukan segala firman kebenarannya, untuk membalas kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan akan memberikan upah kepada orang-orang yang setia melakukan firman kebenarannya, saudara-saudaraku. Jadi setiap pekerja-pekerja yang rajin, setiap pekerja-pekerja yang setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu yang akan diberikan upah, saudara-saudaraku. Ini janji Tuhan, saudara-saudaraku. Ini perkataan roh, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Aku adalah Alfa dan Omega. Tuhan Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan yang terakhir, saudara-saudaraku. Yang pertama dan yang terkemudian. Dan
yang awal dan yang akhir, saudara-saudara. Itu adalah Tuhan Yesus. Dia yang pertama, yang awal, yang terakhir, saudara-saudaraku. Dia adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudaraku. Jadi jangan sampai kamu mengeraskan hatimu, kamu berkata Tuhan Yesus itu tidak diperanakkan. Dia tidak diperanakkan, tetapi dia adalah roh yang datang ke dalam manusia, seorang manusia yang telah dipakainya, yaitu Bunda Maria yang telah melahirkannya ke dunia ini. Jadi roh Tuhan yang datang sendiri ke dunia ini. Jadi jangan kamu berkata sombong, saudara-saudaraku. Apa yang Tuhan sudah ingatkan untuk kamu membaca adalah Taurat dan Injil. Injil itu adalah kekuatan Tuhan, itu adalah perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia. Jadi jangan mengeraskan hatimu. Buka hatimu, pekalah terhadap kegedaan sekarang. Sekarang Tuhan sudah memberikan tanda-tanda, sudah memberikan alarm kepada kita supaya kita berjaga-jaga, supaya kita membuka hati kita. Kita dengarkan suara Tuhan. Tuhan memperingatkan kita kepada hambanya Ibu Fei atau Bunda Maria, sudah memberitahukan kepada kita lewat kesaksian-kesaksiannya. Jadi apa yang telah disampaikan Ibu Fei itu nyata, saudara-saudara. Itu bukan kebohongan ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, lewat malaikat Mikael, lewat malaikat Gabriel, lewat Nabi Henok dan Elia, itu adalah kesaksian yang benar yang disampaikan. Dan orang-orang yang telah diurapi Tuhan, yang telah menyampaikan berita sukacita, berita peringatan-peringatan, pesan-pesan Tuhan. Dengarkan saudara-saudara, jangan pandang orangnya siapa yang menyampaikan, tetapi pandang apa yang telah disampaikan kepada kamu. Jangan kamu meraskan hati, jangan kamu sombong, jangan kamu angkuh. Dengarkan perintah Tuhan, dengarkan pesan Tuhan bahwa dia tak lama lagi datang, saudara-saudaraku. Jangan kamu sombong, jangan kamu angkuh. Dengarkanlah, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tetapi kalau kamu tidak dengar-dengaran, kamu akan, Tuhan bilang, biarkanlah orang berbuat jahat, orang yang berbuat cemar, tetapi orang yang kudus akan tetap berbuat kudus dan akan tetap berbuat baik. Saudara-saudaraku, dengarkan pesan Tuhan. Dia ada Alfa dan Omega. Dia adalah Tuhan. Dia yang pertama, dia yang terakhir, dan dia yang awal dan yang akhir. Saudara-saudaraku, dengarkan suara Tuhan. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya, tinggal di luar. Di luar itu artinya di neraka, saudara-saudaraku. Di luar, karena ini adalah masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi yang orang-orang yang anjing-anjing artinya orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, orang-orang yang tidak dengar-dengaran sihir, orang-orang yang menduakan Tuhan, orang-orang yang mempergunakan kuasa-kuasa kegelapan, orang-orang yang melakukan pembunuhan, orang-orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan sundal, orang-orang yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki, dengan perempuan, orang-orang yang berzina, orang-orang yang berzina, melakukan zina kepada orang-orang yang bukan pasangannya, saudara-saudaraku, yang apa ya namanya, yang selingkuh. Ya, orang-orang yang selingkuh, saudara-saudaraku, yang bukan pasangannya, dia senang kalau dia berbuat mesum dengan orang-orang yang bukan pasangannya. Dia merasa bahagia, padahal itu adalah dosa, saudara-saudaraku. Dosa saudara-saudaraku yang kekasih. Aku ya, berhala, menyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta, yang melakukannya, tinggal di luar. Jadi ini adalah peringatan Tuhan, saudara-saudaraku. Pekalah terhadap suara Tuhan. Aku, ini perkataan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Aku Yesus yang telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Saudara-saudaraku, dengarkan saudara-saudaraku perintah Tuhan, peringatan Tuhan untuk kita semua. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud. Jadi keturunan Daud itu adalah Tuhan Yesus yang akan datang lagi ke dunia untuk ketiga kalinya, yang akan memerintah di pemerintahan 1000 tahun dan akan menjadikan bumi yang baru, saudara-saudaraku, dan langit yang baru. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus dengan rohnya Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih.
Saya ulang kembali, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberitakan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat atau anak-anak Tuhan. Aku adalah tunas. Tuhan Yesus adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur dan yang gilang gemilang. Dia adalah bintang timur, dia adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudaraku. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan Tuhan saat ini berkata, marilah kepadaku yang berbeban berat, serahkanlah segala keberadaan hidupmu, serahkanlah segala pergumulanmu, datanglah kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh mengakui dosa dan kesalahanmu, maka Tuhan Yesus akan mengampuni dosamu jika engkau datang dengan sungguh-sungguh, tidak pura-pura, tetapi betul-betul mengakui dosa dan kesalahanmu, bersujud di bawah kaki salibnya, mengakui Tuhan Yesus, engkau adalah segala ampuni dosa dan kesalahanku, maka Tuhan akan berbelas kasihan kepadamu, kepada kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan masih mengundang kita sisa beberapa hari, saudara-saudaraku. Berbahagialah orang yang mendengarkan apa yang Tuhan izinkan, live yang Tuhan izinkan kepada saya sampaikan kepada saat ini, saudara-saudaraku. Berbahagialah kita semua. Marilah. Ya, ini undangan Tuhan Yesus pada saat pengantin, dia menjadi pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, mengundang kita, saudara-saudaraku, marilah kita masuk dalam pesta pernikahan anak domba itu, yaitu pernikahan Tuhan Yesus sendiri yang akan datang berpesta untuk merayakan orang-orang yang telah setia menerima perintahnya, melakukan perintahnya, dan dia akan mengadakan pesta itu, saudara-saudaraku. Jadi dengarkan perintah Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan barang siapa yang haus, Tuhan berkata, barang siapa yang haus akan firman kebenarannya, dia akan selalu rindu untuk membaca firman kebenaran Tuhan. Dia akan memberikan waktu untuk mendengarkan perintah Tuhan, untuk membaca perintah Tuhan, untuk mendengarkan perintah Tuhan. Karena firman kebenaran adalah perintah, perkataan, firman-Nya yang hidup, saudara-saudaraku yang kekasih. Hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan, dan dengan cuma-cuma. Air kehidupan itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma jika kita mau datang dengan sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan Yesus, adalah pokok hidup, ya. Pohon kehidupan atau pokok anggur yang benar. Dia adalah pokok anggur, dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Apakah kita mau datang kepada Tuhan Yesus? Apakah kita mau menjadi ranting yang benar, ranting yang akan berbuah, yang menghasilkan buah, saudara-saudaraku? Ini kita dapatkan secara cuma-cuma. Kita tidak membayar, saudara-saudaraku. Tetapi bagaimana kita mendapatkan jika cuma-cuma? Dengan berpuasa, dengan sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Masih ada kesempatan. Tuhan masih memberikan kesempatan, saudara-saudaraku. Masih ada waktu. Tetapi waktu itu kita pergunakan dengan baik. Kita dengan datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita, supaya doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan tidak terhalang. Dan apa yang Tuhan izinkan, apa yang kita minta, Tuhan akan memberikan. Tuhan berkata, mintalah di dalam namaku, maka segala sesuatu yang kamu minta aku akan memberikan. Ini adalah janji Tuhan di akhir zaman ini, saudara-saudaraku. Mintalah kepada Tuhan apa yang saudara-saudaraku, apa yang kita butuhkan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan berkata, apa yang kita butuhkan. Tuhan berkata, mintalah kepadaku, aku akan memberikan secara cuma-cuma. Tuhan Yesus memberikan secara cuma-cuma. Tuhan Yesus mengizinkan segala sesuatunya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini adalah janji Tuhan. Mari kita dengarkan, saudara-saudaraku, perkataan Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan ya dan amin, saudara-saudara. Firman itu adalah firman yang hidup. Tuhan Yesus sendiri itu adalah firman. Jadi masih rakukah kita, saudara-saudara? Buka hatimu, buka telingamu, buka semua yang tertutup, buka semua, saudara-saudara, supaya kita dengarkan suara Tuhan.
supaya kalau dosa banyak dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, kita buka dosa itu, kita akui dosa kita dan kesalahan kita depan Tuhan, maka Tuhan akan menyucikan kita, Dia akan memberikan tubuh yang baru kepada kita. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelumnya saudara kita bernyanyi, ada kita nyanyi ya. Kita sambut kedatangan Tuhan Yesus. Selamat datang ya. Tahu ya, buka masker, serahkanlah hidupmu. Jangan kamu takut dengan penyakit, takutlah kepada Tuhan Yesus. Kita menyanyi selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari sorga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, orang Majus datang, turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan kemenyan dan mur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam, bangunlah gembala, lihat terang besar, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, jadi kanak-kanak yang di palungannya. Salam, saudara-saudaraku, sambutlah kedatangan Tuhan Yesus. Karena sisa beberapa hari kita menghitung, saudara-saudaraku, sambil kita menanti kedatangan Tuhan, kita berjaga-jaga, kita berdoa, kita membaca firman kebenaran Tuhan, kita isi tubuh kita dengan segala firman Tuhan, supaya kita dikuatkan oleh firman kebenaran Tuhan, karena perkataan Tuhan ya dan amin, saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan semakin dimuliakan, semakin ditinggikan, semakin diagungkan, semakin dimuliakan. Kita sambut kedatangannya, karena Dia tak lama lagi datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah kita yang takut akan Tuhan, karena kita akan diberikan upah. Orang yang setia menanti kedatangan Tuhan, orang yang setia melakukan perintah Tuhan, akan diberikan upah oleh Bapa Yahweh. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.